Tujuan daripada ekskavasi kali ini, pertama memang kita ingin mengetahui di Gamean ini ada apa sebenarnya. Ternyata kita menemukan struktur yang mengindikasikan itu adalah candi. Kemudian pada kedalaman 130 cm kita menemukan satu prasasti yang kondisinya sudah mengalami kerusakan, tetapi masih bisa dibaca dengan baik. Dia tulisannya Jawa Kuno, tahunnya 852 Saka. Kalau dikonversi ke Masehi 930. Jadi sebelum Majapahit, Pak ya? Oh, jauh sebelum Majapahit. Oh, sendok gitu. Iya. Termasuk Palawa atau urusan Sekerta itu, Pak? Ini Jawa Kuno. Jawa kuno, Pak ya? Iya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya tulisannya Jawa Kuno, tahunnya 852 Saka. Kalau dikonversi ke Masehi 930. Jadi sebelum Majapahit, Pak ya? Oh, jauh sebelum Majapahit. Oh, sendok gitu, Pak. Iya. Termasuk Palawa atau urusan Sekerta itu, Pak? Ini Jawa Kuno. Jawa kuno, Pak ya? Iya. Kalau isinya apa sudah bisa dibaca, Pak? Sementara lagi di Proses. iya diproses, karena tidak bisa kita membaca kayak kita membaca sekarang, karena ada juga istilah-istilah yang harus kita pahami gitu. Iya. Bagian prasasti yang rusak di sisi mana, Pak? Bagian atas dan bawah. Kalau cuplak bagian atas, bawah ini adalah patahan yang belum kita temukan. Memang di dalam aturan yang boleh melaksanakan ekskavasi itu adalah salah satunya Balai Pelestarian Cagar Budaya, selain Balai Arkeologi, kemudian juga ada Puslit. Tujuan daripada ekskavasi kali ini, pertama memang kita ingin mengetahui di Gamean ini ada apa sebenarnya. Ternyata kita menemukan struktur yang mengindikasikan itu adalah candi. Kemudian pada kedalaman 130 cm kita menemukan satu prasasti yang kondisinya sudah mengalami kerusakan, tetapi masih bisa dibaca dengan baik. Kenapa saya katakan? Karena ada bahagian yang hilang yang sampai saat ini belum ditemukan. Kemudian ke depan apa yang akan dilaksanakan BPCP? Pertama, ada satu program kami yang mungkin akan kami alihkan, ya, yang akan kami alihkan di Gamean ini. Jadi kami akan juga meneruskan. Tetapi kalau LPM Kaloka masih merasa masih ingin membantu, silahkan. Karena ini tidak bisa dalam waktu seketika, dalam waktu satu kegiatan ini selesai. Ini masih banyak tahap-tahap yang harus kita lalui. Kita belum, di sini ada indikasi pagar, tapi kita belum melakukan penggalian. Nah, mungkin pagar ini juga kita harus tahu berapa luas pagar ini. Nah, kemudian jika memungkinkan ke depan, ya keadaan itu masih bisa kita mengembalikan strukturnya, karena kita tidak bisa mengada-ngada mengembalikan struktur cagar budaya, harus berdasarkan data. Mudah-mudahan ini bisa kita pugar, ya, kita mengembalikan, tetapi sesuai data yang ada. Kita tidak bisa mengada-ngada sampai, oh ini bentuknya yang dulu seperti ini. Itu tidak bisa kalau tidak ada datanya. Jadi sebatas data yang bisa kita kembalikan. Nah, kemudian kami merencanakan juga melakukan ekskavasi nantinya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan tanpa ada kendala gitu kan, karena saya akan mengalihkan gitu ya. Satu, untuk kegiatan anggarannya itu saya akan gunakan di Watas Umpak juga, dan juga sebagiannya sisanya di sini. Beberapa hari nanti kita menghitung kembali gitu. Perjalanan ekskavasi, Pak? Iya, kita juga mau ekskavasi. Kalau nanti misalnya saya mendapat informasi bahwa LPM Kaloka ini akan meminta kita atau menambah dana untuk ekskavasi lagi. Tetapi kalau itu pun belum sampai kami bisa melaksanakan, mungkin mudah-mudahan kami bisa. Nah, karena ini pengalian lokasi. Boleh bertanya, Pak, untuk yang ditemukan seperti prasasti itu unsur kerusakan gimana, Pak? Nah, kerusakan itu jelas pasti ada faktor kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu sampai ada patahan gitu, Pak, ya? Karena ada patahan, ada bagian yang kita temukan daripada candi itu sendiri bersifat batunya ukuran kecil-kecil ya. Iya. Dan itu belum kita juga tahu di mana posisinya.
Tetapi kalau memang kita tahu, kita akan mengembalikan posisi dari bagian yang kita temukan itu. Tetapi untuk secara keseluruhan bagian yang hilang ini yang belum kita temukan. Nah, itu juga salah satu tujuan daripada melanjutkan ekskavasi, itu mudah-mudahan di sekitar pagar ini kita bisa menemukan bagian dari candi yang patah itu. Kan bagian prasasti yang patah. perhatian dari lokal maupun bahkan dunia internasional luar biasa sejak penemuan prasasti. YouTube saya saja dari 200 kemarin tadi malam sampai hari ini sudah mencapai angka mistik 666. Saya ucapkan terima kasih kepada SMK Loka yang sudah mensupport kami. Seperti yang saya sampaikan kemarin, itu sangat luar biasa Pak, cepat sekali kami tidak menyangka di bulan 9 kemudian di bulan 1. Hari ini merupakan hari terakhir dari ekskavasi tahap 1 situs Gemekan yang terletak di Desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Jadi selain kemudian ditemukan struktur atas yang merupakan bangunan inti dari situs Gemekan ini, termasuk kemudian ditemukan prasasti yang sangat spektakuler, yaitu prasasti abad ke-10 ternyata pada masa Sri Maharaja Rakehino Empu Sendok. Kemudian juga ditemukan sebuah tembok keliling yang diduga merupakan bagian dari kemudian pagar atau tembok yang mengelilingi bangunan utama. Ini kemudian di tengah persawahan ini, karena memang sekarang itu tahap 1 sudah hari terakhir, kemudian kita masih belum bisa sempurna bangunan ini diekskavasi atau disingkap secara keseluruhan. Namun dalam hal kronologi kesejarahannya, dengan ditemukan prasasti yang sangat luar biasa sekali ini, diduga bangunan suci ini memang bangunan abad ke-10 Masehi yang terus dilanjutkan pada masa Majapahit, yaitu sesuai dengan prasasti yang ditemukan diduga tahun 852 Saka atau tahun 930 Masehi, yang kemudian juga mencantumkan seorang raja Sri Maharaja Rakehino Empu Sendok. Setelah digali ternyata temuan struktur yang luar biasa sekali ini. Awalnya itu sebuah putuk atau sebuah gundukan tanah yang biasanya oleh warga ditanami dengan singkong, jagung maupun pisang. Ini kemudian ternyata di dalam gundukan inilah ada menyimpan memori sebuah prasasti yang sangat luar biasa sekali. Selain kemudian struktur bangunan suci pada abad ke-10, termasuk kemudian temuan terbaru adalah yang ada di tengah sawah ini, yaitu pagar keliling tembok batu bata merah, yang memang ternyata tembok batu bata merah ini tidak identik dengan Majapahit saja. Ternyata bangunan-bangunan pada masa Empu Sendok abad ke-10 juga banyak yang menggunakan batu bata kuno. Batu bata ini memang dugaan pertama memang itu ternyata prah Majapahit. Itu sebelum kemudian ditemukannya prasasti, karena dari segi ukuran batu bata ini panjang 32 cm, lebar 22 cm, dan tebalnya ini antara 6 sampai 7 cm. Ini ketebalannya tidak biasa seperti kemudian bangunan Majapahit pada umumnya, yang ketebalannya antara 5 cm. Ini kemudian antara 6 sampai 7 cm. Diduga memang sejak awal bangunan ini memang sebelum Majapahit, sebelum kemudian ditemukan prasasti abad ke-10. Ternyata memang perbedaan ukuran tebal batu bata ini semakin tebal ternyata pada masa Empu Sendok antara 6 sampai 7 cm ini. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwasanya ternyata bangunan ini awalnya kemudian dibangun pada abad ke-10 Masehi.